Halo semua, sekarang kita akan sampaikan akan pelajaran Daily Bible School kita, di mana pelajaran hari ini berdasarkan lanjutan dari pelajaran kemarin. Dan kita mulai di Roma 8 ayat 3 sebagai ayat dasar dari penjelasan ini. Di Roma 8 ayat 3 kita dapati hukum, dan hukum akan bilang dua hal. Yang pertama, hukum akan bilang apa yang ada di depannya. Jadi kalau saya berada di depan hukum, hukum akan bilang itu saya dan bukan orang lain. Dan hukum yang akan hukum bilang yang kedua adalah mengenai karakter. Apakah karakter saya itu baik atau tidak baik? Jadi ada dua hal atau dua kategori yang hukum akan katakan. Yang pertama mengenai identitas dan yang kedua mengenai karakter. Di mana dalam hal karakter, hukum itu akan menyatakan dua hal. Di mana salah satu halnya adalah bahwa saya itu salah dan saya itu salah, di mana itu adalah pernyataan hukum berdasarkan orangnya lemah. Dan hal lain yang akan hukum katakan dalam kategori karakter adalah benar. Jadi, hukum akan menyatakan yang pertama identitas siapa yang atau apa yang di depan dia, dan yang kedua akan menyatakan karakternya, entah itu benar entah itu salah. Nah, kita tahu hukum akan dengan setia menyatakan orang itu salah kalau orangnya itu lemah dalam daging. Dan apakah hukum akan setia juga untuk menyatakan orang itu benar? Iya, buktinya di 1 John 3 ayat 9 ketika orang itu dilahirkan kembali, hukum akan mengatakan orang itu benar. Karena hukum tidak pernah salah dalam menyatakan identitas yang di depan hukum, dan hukum tidak akan pernah salah dalam menyatakan karakter apa atau siapa yang berada di depan hukum itu. Jadi selain hukum setia dalam mengatakan yang benar mengenai karakter orang itu, hukum juga setia mengatakan yang benar kalau karakternya dia benar. Kita masuk ke Matius 5 ayat 17. Di Matius 5 ayat 17, Tuhan datang dan Tuhan datang kepada orang berdosa. Dan waktu Tuhan Yesus datang, dia datang bukan untuk meniadakan hukum. Artinya, karena dia datang untuk orang berdosa, yang Tuhan Yesus katakan adalah dia datang bukan untuk meniadakan hukum, atau dia datang bukan untuk kita bisa berzina atau melakukan dosa, lalu hukum tidak katakan itu dosa. Karena kalau demikian, artinya Tuhan Yesus datang untuk meniadakan hukum. Jadi kita perlu mengerti apa itu hukum dan apa itu dosa. Jadi orang yang berdosa dinyatakan berdosa itu oleh hukum. Dan kalau hukumnya ditiadakan, artinya dia punya perbuatannya itu masih ada, walaupun sekarang sudah tidak ada lagi yang menyatakan bahwa dia itu berdosa atau melanggar. Nah, artinya Yesus datang untuk orang berdosa atau untuk orang yang melakukan itu. Dan oleh sebab itu, kenapa Yesus datang? Nah, Yesus datang karena dari dalam manusia yang sudah lemah ini, atau dari manusia berdosa ini, tidak ada yang baik atau tidak ada yang bisa dihasilkan. Artinya, apakah Yesus datang dalam kondisi yang sama di mana tidak bisa menghasilkan apa-apa? Di Yohanes 5 ayat 30 dikatakan, Yesus tidak dapat melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu, kalau Yesus tidak bisa menghasilkan apa-apa dari dirinya sendiri dan itu sama seperti kondisi saya, mengapa dia datang? Untuk apa Yesus datang? Di Yohanes 14 ayat 10, Bapanya lah yang mengerjakan di dalam Yesus. Artinya kondisi saya dan Yesus sama-sama tidak bisa menghasilkan apa-apa dari diri saya, tetapi Bapa yang bekerja dalam Yesus, di mana itulah yang membuat walaupun Yesus dalam kelemahannya, hukum tetap katakan dia benar.
Nah, pertanyaannya, bagaimana sekarang untuk hukum itu mengatakan saya benar? Oleh sebab itu, kita pelajari dulu apa itu kata benar. Kata lain benar itu dalam bahasa Inggrisnya righteous. Dan righteous kalau ditambah imbuhan ke dengan an menjadi kebenaran atau righteousness. Jadi, hukum yang tidak salah dalam melihat identitas orang yang di depannya, di mana semua identitas orang itu adalah berdosa atau lemah, berdosa dan lemah. Bagaimana agar hukum yang sama dan terhadap orang yang sama tidak lagi menyatakan salah? Jadi, kita tahu kondisi Yesus sama seperti manusia yang tidak bisa, sama seperti manusia yang lemah yang tidak bisa menghasilkan apa-apa dari dirinya. Tetapi perbedaannya, Yesus tidak memiliki kondisi Yesaya 59 ayat 2. Sementara semua orang berdosa memiliki kondisi itu, yaitu kondisi berdosa. Artinya, berdasarkan analisa, Bapa bisa bekerja di dalam Yesus walaupun Yesus tidak bisa menghasilkan apa-apa dari dalam dirinya karena Yesus tidak memiliki kondisi Yesaya 59 ayat 2. Sementara saya yang tidak bisa menghasilkan apa-apa juga yang sama seperti Yesus, Bapa tidak bisa bekerja di dalam saya karena saya memiliki kondisi itu. Jadi, karena Yesus tidak memiliki kondisi Yesaya 59 ayat 2, sehingga Yohanes 14 ayat 10 itu bisa berlaku bagi Yesus dalam kelemahannya. Dan itu benar karena Filipi 2 ayat 8 bilang bahwa dia hidup sempurna dari dia lahir sampai mati di kayu salib, di mana di saat itulah righteousness-nya dihasilkan. Di mana righteousness dihasilkannya itu karena Bapa yang bekerja di dalam Yesus. Dan Yesus tidak berdosa, sehingga pekerjaan itu tidak terbendung. Jadi di Matius 5 ayat 17, Yesus datang bukan supaya orang bisa berzina atau bisa berdosa, tapi tidak dikatakan itu dosa. Tapi Yesus datang untuk orang berdosa, atau contohnya orang yang berzina, untuk tidak berzina, atau untuk tidak berdosa. Pertanyaannya, apakah dosa itu hanya tidak mantap kalau hanya dikatakan dosa? Artinya apakah kalau kita melakukan perbuatan dosa dan tidak dinyatakan dosa artinya itu mantap? Bagaimana kalau saya merampok harta orang lalu saya mendapatkan harta dan karena tidak ada yang bilang dosa sehingga itu sedap? Bagaimana kalau sekarang saya yang dirampok orang lain dan tidak ada yang menyatakan perampok itu sebagai orang berdosa? Apakah itu tetap sedap? Jadi bukan definisi dosa yang menyebabkan perbuatan dosa itu menjadi jelek, tapi dosa itu jelek karena memang dosanya itu jelek, sehingga definisinya pun jelek. Karena jeleknya sehingga definisinya katakan bahwa dosa itu jelek atau tidak mantap atau tidak baik. Jadi Yesus datang bukan untuk merubah definisinya, tapi Yesus mau orang tidak hidupkan jeleknya lagi atau berdosa dan hukum tetap ada. Apakah mantap? Apakah baik kalau tidak ada lagi yang bilang dosa walaupun pekerjaan dosa itu masih ada terus? Tentu tidak. Jadi, itu sebabnya di Matius 5 ayat 17, Yesus katakan jangan pikir bahwa saya mau tiadakan definisi dosa. Dengan definisi dosa itu dia tiadakan, bukan artinya kehidupan langsung sejahtera tanpa definisi dosa walaupun ada dosanya, tetapi justru semakin kacau. Jadi, kondisi Yesus adalah Yohanes 5 ayat 30, tetapi Yesus tidak Yesaya 59 ayat 2. Sementara saya ada Yesaya 59 ayat 2. Sehingga saya yang tidak memiliki sesuatu apa-apa dari dalam diri saya, atau saya tidak memiliki kebisaan,
Dan saya juga memiliki kondisi Yesaya 59 ayat 2, sehingga hukum itu selalu mengatakan pernyataan itu kepada saya. Sementara Tuhan Yesus, walaupun dia ada Yohanes 5:30, tapi tidak ada Yesaya 59 ayat 2, hukum menyatakan kepada Yesus akan apa yang saya tidak pernah dengar. Dan kalau saya mau mendengar apa yang hukum tidak pernah katakan kepada saya, itu bisa terjadi dengan catatan. Nah, bagaimana catatannya? Di Yohanes 5 ayat 30, kita kembali ke pernyataan bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Dan karena Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, Bapa yang bekerja di dalam Tuhan Yesus. Dan bagaimana Bapa bekerja? Bapa bekerja dengan alat kerjanya, dan alat kerjanya itu adalah kuasa, kekuatan, grace atau kasih karunia, spirit atau roh, word, firman atau pikiran atau mind. Jadi Bapa bekerja dengan alat kerja itu semua. Dan alat kerja itulah yang berdiam dalam Tuhan Yesus. Dan ini bisa bekerja dengan catatan tidak ada Yesaya 59 ayat 2, sementara semua manusia ada Yesaya 59 ayat 2. Jadi, Bapa bekerja dalam Yesus sejak lahir. Dan Bapa bisa bekerja itu karena Yesus tidak memiliki kondisi Yesaya 59 ayat 2. Itu sebabnya kenapa Bapa tidak bisa bekerja di dalam saya, karena saya ada 59 ayat 2, di mana itulah yang membendung pekerjaan alat kerjanya Bapa, yaitu grace. Dan grace itu disalurkan melalui iman. Artinya, untuk Yesus memperoleh alat kerjanya Bapa, Yesus perlu beriman kepada Bapanya. Sehingga dengan Yesus beriman, Yesus memperoleh alat kerjanya, dan Yesus dikatakan oleh hukum akan apa yang hukum tidak pernah katakan kepada saya. Nah, kalau Yesus memiliki kondisi Yesaya 59 ayat 2, Tuhan Yesus tidak bisa menolong. Artinya Yesus ada iman untuk bisa salurkan alat kerjanya, di mana itu yang menghasilkan, di mana itulah yang menghasilkan dia bisa dengar yang kita tidak pernah dengar. Dia dinyatakan oleh hukum akan sesuatu yang tidak pernah dinyatakan kepada saya. Dan kenapa dia dinyatakan itu oleh hukum? Karena Tuhan Yesus percaya. Dan kita tidak ada koneksi untuk itu. Dan koneksi itulah yang membuat Yesus bisa dikatakan benar. Artinya Yesus itu ada sesuatu di mana kita tidak ada. Dan yang Yesus miliki yang kita tidak ada, diperolehnya dengan iman. Artinya sekarang di bumi ini sesuatu yang tidak ada menjadi ada melalui iman. Apa itu? Righteousness, atau yang hukum katakan yang selama ini kita tidak pernah dengar. Jadi sekarang di bumi ini ada yang kita butuhkan, di mana sebelum Yesus datang itu tidak ada, di mana itu tidak bisa ada tanpa Yesus. Nah, kesimpulan ini hanya bisa diikuti kalau kita ikuti konteks ceritanya. Jadi iman Yesus itulah yang membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi saya perlu menjadi seperti Yesus karena yang saya butuhkan itu sekarang sudah ada. Tapi kita tidak perlu menjadi Yesus untuk menjadi ada, karena itu bagian Yesus untuk menjadikan itu ada. Pertanyaannya, bagaimana untuk saya bisa memperoleh itu? Yang Yesus sudah hasilkan, di mana saya perlukan itu dari Yesus. Caranya melalui iman. Di mana Yesus pun punya bagian adalah iman. Jadi, kita tidak perlu lagi mengulang 100% itu, karena itu sudah ada, di mana itu sudah dihasilkan oleh Tuhan Yesus.
Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana saya untuk menerimanya. Dan caranya Yesus mendapatkannya adalah melalui iman. Dan yang sudah ada itu karena iman, saya bisa terima juga yang sama itu melalui iman. Bagian Yesus adalah menghasilkan yang tidak ada menjadi ada. Dan bagian saya adalah menerima apa yang sudah ada. Nah, cara Yesus hasilkan tadi, dengan cara Yesus tidak ada Yesaya 59 ayat 2, di mana itulah yang memisahkan Yesus dengan Bapa. Nah, untuk saya bisa memiliki apa yang Yesus miliki, artinya Yesaya 59 ayat 2 atau kondisi berdosa pun itu tidak bisa berada di dalam saya. Pertanyaannya, mau dikemanakan Yesaya 59 ayat 2-nya? Mau dikemanakan dia punya dosanya? Ini bagian sangat penting. Saya berikan kepada Yesus, di mana Yesuslah yang sudah menghasilkan righteousness-nya tanpa Yesaya 59 ayat 2 atau tanpa dosa. Sehingga Yesus yang tidak berdosa yang menghasilkan righteousness, memberikan righteousness kepada saya dengan catatan kalau saya memberikan, saya punya keutuhan, keseluruhan Yesaya 59 ayat 2 saya. Hanya dengan cara itulah Yesus pun bisa memberikan keseluruhan atau keutuhan daripada yang dia sudah hasilkan dan dia miliki. Dengan itu saya sudah terbuka jalur dan saya sudah terima righteousness. Dan Yesus pun katakan kepada saya bahwa kalau dengan jalurnya sudah terbuka, jangan jalurnya ditutup lagi, tapi buka terus. Dan bagaimana caranya untuk dibuka terus adalah pekerjaan yang ada dalam Yesus yang menghasilkan righteousness itu harus ada di saya. Walaupun bukan untuk menghasilkan, karena saya sudah terima, tapi untuk saya dengar selama-lamanya apa yang tidak pernah didengar sebelumnya. Jadi apa yang Yesus hasilkan itu perlu ada selalu dalam saya, supaya saya tetap terus selalu dengar apa yang saya nggak pernah dengar, di mana sekarang saya sudah mendengarnya. Dan kalau sekali-sekali tidak dengar apa yang hukum katakan itu, atau apa yang hukum sudah nyatakan, katakanlah, Lord, save me, dengan catatan saya jangan komit. Itu artinya, kalaupun saya mulai tenggelam seperti Petrus, dengan catatan itu saya bukan komit untuk tenggelam, saya bisa minta tolong kepada Tuhan untuk Tuhan menyelamatkan saya. Jadi, untuk menjaga iman itu, caranya adalah saya tetap belajar. Saya mengerti apa yang saya pelajari dan saya ungkapkan apa yang saya dengar. Dan dengan saya belajar bukan hanya mempertahankan, tapi menambah dan memperkuat. Sebagaimana kita makan setiap hari supaya kita tidak lemah, dalam hal spiritual juga sama. Jadi, di bagian pertama, apa yang hukum katakan, di mana itu mengenai bagian identitas, hukum melihat saya, atau saya melihat diri saya sendiri. Tapi di bagian karakter, di saat saya berdiri di depan hukum, hukum menyatakan bahwa itu Tuhan Yesus. Jadi walaupun di kategori pertama itu adalah saya, atau saya ini bisa diganti oleh kita semua masing-masing, tapi dengan righteousness itu yang sudah dinyatakan oleh hukum, karena apa yang Yesus hasilkan sudah berada dalam saya, sehingga di bagian karakter atau di kategori kedua yang hukum katakan, sekarang hukum katakan Yesus. Sebagaimana Yesus bisa berkata, lihat saya, lihat identitas saya, bukan lihat kategori, bukan lihat identitasnya Bapa, tapi lihat saya, lihat anak, lihat karakternya Bapa, lihat kategori keduanya Bapa. Waktu Paulus dipanggil oleh Tuhan Yesus, di mana saat itu namanya masih Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Kita tahu bukan identitasnya atau bukan Yesusnya yang dianiaya, tapi orang-orang yang memiliki karakter atau kategori keduanya daripada Yesuslah yang Saulus aniaya. Jadi saat Saulus menganiaya Stefanus,
Walaupun itu kategori pertamanya Stefanus, tapi itu Yesus, atau kategori keduanya Yesuslah yang dianiaya. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk kita bisa melakukan dosa dan itu dikatakan bukan dosa, tapi Yesus datang agar saya tidak melakukan apa-apa yang dimana itu adalah dosa. Jadi Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum, tapi Yesus datang untuk hukum bisa katakan sesuatu yang saya nggak pernah dengar. Apa itu? Yaitu fulfill the law, di mana untuk memantulkan karakter Bapa yang tertulis dalam hukum sebagai manusia yang sama-sama lemah, sama seperti Tuhan Yesus. Jadi untuk lo katakan kembar, benar-benar kembar atau kembar kelas berat, itu adalah di saat saya fulfill the law. Kalau lo ditiadakan, saya bisa bilang karakter saya sama dengan Bapa, walaupun itu bisa dinyatakan kembar karena nggak ada lagi hukum yang tuduh saya berdosa. Tapi kalau saya tidak melakukan dosa dan definisi dosa tetap ada karena hukum tetap ada, disitulah baru bisa dinyatakan benar-benar kembar dengan karakter Bapa, di mana Yesus fulfill the law dengan cara memenuhi tuntutan hukum untuk dikatakan righteous. Dan ini transisi dari Roma 8 ayat 3, Matius 5:17, lalu bisa ke Roma 8 ayat 4. Di mana agar yang hukum katakan kepada Yesus bisa dikatakan kepada saya juga. That the righteousness of the law may be fulfilled in you. Yesus yang hasilkan, kita hanya terima kalau kita percaya. Kita percaya bahwa Yesus akan dengar. Kita percaya bahwa saya akan dengar itu terus untuk selama-lamanya. Kalau kita nggak percaya, itu nggak akan diberikan. Tidak akan diberikan jubah putih kalau hanya 1 hari jubah putihnya. Dan ini pun saya perlu praktekkan di luar jam belajar atau di luar saya mendengar akan summary DBS ini. Firman Tuhan itu adalah solusi. Jadi ini perlu diingat di luar jam belajar. Solusi firman Tuhan adalah solusi di dalam jam belajar maupun di luar jam belajar. Dan contohnya, kalau saya tidak enak badan, itu karena saya kurang oksigen. Apakah dengan itu saya mau di dalam kamar dengan kurang hirup oksigen? Justru itu tambah parah. Hanya yang bijaksana lah yang akan mengerti. Firman Tuhan sudah anjurkan keluar hirup udara segar, kena sinar matahari, olahraga. Dan hanya dengan itulah yang Tuhan firmankan, itulah solusinya yang Tuhan telah berikan. Galatia 2:20, agar kehidupan yang saya hidupi sekarang bukan lagi saya yang hidup. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan cara Tuhan Yesus yang hidup, firman Tuhan yang Yesus telah ucapkan itu yang hidup di dalam saya. Walaupun ada hal-hal yang saya tidak suka, tapi saya pilih untuk lakukan apa yang tidak suka, karena yang saya tidak suka itu sesuai dengan firman Tuhan, daripada saya melakukan yang saya suka, walaupun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum kesehatan juga. Langgar hukum kesehatan, langgar 10 hukum. Lakukanlah apa yang benar. Kalau kita melanggar hukum kesehatan, kita melanggar pekabaran yang mempersiapkan akan kedatangan Yesus. Jangan anggap 8 hukum kesehatan itu suatu hal yang bisa diremehkan. Pastikan itu menjadi bagian dalam kehidupan.